Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya pembacaan muqaddimah dari tentang bab zikir ya dari Kitabul Jami, yaitu Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita masih berada di muqaddimah ya, muqaddimah tentang keutamaan zikir, yaitu penjelasan tentang keutamaan zikir yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam beberapa bait syairnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bagian-bagian yang beliau sebutkan tentang keutamaan zikir ya. Naam, tafadhal, mungkin bisa di-share ya bait syairnya di Zoom. Nah, Ustaz, Ana coba share di Nah, ana layar. bacakan ya. Wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaita li dzikrillahi waqtun muqayyadu. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin ya falaisa li dzikrillahi waqtun muqayyadu. Fa fadzikru ilahil arsy sirran wa mu'lana yuzilu syaqqa wal hamma anka wa yatrudu. Naam, bisa dibesarkan itu emang apa layarnya segitu ya? Apa? Oh, ya, sebentar, Ustaz. Taib. Eh, Berzikirlah engkau kepada Allah, atau jadilah engkau hamba yang banyak berzikir kepada Allah di setiap waktu, karena zikir itu tidak hanya terbatas oleh waktu-waktu tertentu. Fadzikru ilahi arsy sirra wa ma'lana, dengan menyebut-nyebut nama Allah ya, baik Sudah jelas, secara Ustaz? sembunyi-sembunyi. Nah, alhamdulillah sudah jelas. Ah, Baik engkau berzikir dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu. Maka di antara keutamaan zikir yang pertama itu adalah menghilangkan kesulitan. Zikir itu bisa menghilangkan kesulitan, kemudian kegalauan. Zikir itu bisa menghilangkan kesulitan dan kegalauan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikannya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah itu akan memberikan ketenangan ke dalam hatimu ya. Kemudian setelah itu beliau selanjutnya, wa yajlibu lil khairati dunya wa ajilah. Dengan berzikir ya, di antara keutamaannya yaitu kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dengan berzikir kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dengan berzikir kita akan mendapatkan kemenangan. Dengan berzikir kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat tentunya ya. Maka di antara eh, keutamaan orang yang banyak berzikir, dia akan mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga akan, di antara kenikmatan dunia yang akan dia dapatkan, terhindar dari malapetaka. Makanya kita lihat di antara bacaan zikir pagi dan petang itu di dalamnya
Banyak sekali ya Rasulullah SAW bertawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah untuk memohon perlindungan dari keburukan dunia dan keburukan akhirat ya, berlindung dari keburukan dunia dan juga berlindung dari keburukan di akhirat. Nas'alullah salam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Misalkan aku meminta as'alullah ya as-salama al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ya, meminta ampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Naam, makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jika kamu bertemu dengan musuh saat terjadi peperangan ya, jihad fisabilillah, fasbutu, tetaplah kamu di atas pendirianmu ya, maksudnya tetaplah kamu istiqomah berjihad di jalan Allah, jangan takut sama musuh. Kemudian Allah perintahkan wazkurullaha katsira, dan saat berjihad tersebut banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Maka di antara sebab kemenangan dalam berjihad, ya jihad yang secara syar'i, jihad fisabilillah itu banyak berzikir, dan termasuk juga agar kita mendapatkan keberuntungan dalam berjihad yang secara maknawi, misalkan berjihad melawan hawa nafsu atau berjihad menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah, itu jihad. Ya, di antaranya menuntut ilmu, menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, misalkan itu kan bagian dari usaha kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dari Allah agar meresap dalam hati kita, kuat iman kita, menambah iman kita, dan dimudahkan taufik untuk mengamalkannya. Maka agar mendapatkan keberuntungan tersebut, ya, keberuntungan ilmu yang bermanfaat, banyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Kita tahu bahwa ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, anak Nabi SAW yang meminta khadimah ya, yaitu pembantu di rumahnya, justru Nabi SAW memberikan yang lain, yaitu memberikan, mengajarkan amalan-amalan zikir. Dan ternyata rahasia di sini kata sebagian para ulama bahwa zikir ini bisa memberikan kekuatan fisik ya. Di mana Fatimah meminta pembantu yang membantu urusan rumah, ternyata Nabi berikan amalan zikir ya. Ternyata zikir itu bisa memberikan kekuatan pada fisik ya. Kemudian wa iyyatikal waswasu yauman yusyarridu, ya, dan zikir ini di antara keutamaannya adalah apabila engkau mendapatkan was-was dari syaitan atau gangguan dari syaitan, yusyarridu, dia bisa menghilangkan atau mengusir gangguan tersebut. Di dalam hadis ya yang disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang Zakaria. Dalam hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan Nabi Zakaria alaihissalam pernah berdakwah atau memberikan taujih kepada kaumnya. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, Inna Allah amarani bi khamsin kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Aku diperintahkan Allah untuk mengamalkan 5 amalan, 5 kalimat yang harus aku amalkan, dan aku diperintahkan dan aku memerintahkan kalian juga untuk mengamalkannya, kata Nabi Zakaria, yaitu diantaranya wa amurukum an tazkurullah. Di antara kalimat tersebut ya, hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah. Kemudian beliau memberikan permisalan orang yang berzikir tersebut, fa inna masalah dalik, karena perumpamaan orang yang banyak berzikir, kamatsali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an. Seperti seseorang yang keluar dikejar oleh musuhnya, yang musuhnya terus mengejarnya, cari jejaknya dan mengejarnya dengan cepat. Hatta idza ta'ala hisnin hasinin, dan ternyata orang ini mendapatkan benteng yang sangat kuat ya. Fa'ahraza fa'ahraza nafsahu minhum. Lalu orang ini pun berlindung di benteng ini sehingga dia tidak bisa ditangkap oleh musuh tersebut ya. Sehingga dia terjaga di benteng yang sangat kuat tersebut.
Kemudian disebutkan kadzalikal abdu la yuhridu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba tidak akan bisa membentengi dirinya dari gangguan syaitan melainkan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perumpamaan yang sangat bagus, perumpamaan yang sangat rasional ya, dan perumpamaan yang memberikan hikmah yang sangat besar ya bagi kita yang seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh kita yaitu syaitan ya, di mana syaitan adalah musuh yang nyata. Ya, Allah berfirman la wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka untuk berlindung dari dari kejaran musuh, dari ancaman musuh atau dari kejahatan musuh kita ini, maka tidak lain tidak bukan ya perlindungan tersebut adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan berzikir wa iyyatikal waswasu yauman yusyarridu ya. Dan jika engkau mendapatkan waswas dari syaitan, dengan berzikir engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dengan Allah akan menjagamu dari gangguan syaitan, karena itu syaitan akan dijauhkan gangguannya darimu. Kemudian selanjutnya wayat faqad akhbara al-mukhtaru yawman li sahbihi ya bi anna katsira dzikri fi sabki mufridu. Dan sungguh ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah akhbar al-mukhtar maksudnya Nabi SAW pernah mengabarkan ya yauman li sahbihi pada suatu hari kepada para sahabatnya bi anna katsira dzikri fi sabki mufridu, yaitu dengan banyak berzikir engkau akan menjadi pemenang. Jadi pemenang dalam kehidupan ini, pemenang yang sejati adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, sabaqal mufarridun. Ya. Telah menang mendahului kalian al-mufarridun, yaitu orang-orang mufarridun. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun? Atau siapa itu orang yang menang tersebut? Kemudian Nabi SAW pun menjawab, Az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka ini di antara fawaid atau keutamaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi pemenang, ya. Maka tidak heran ya orang yang berhaji yang paling banyak pahalanya dari orang-orang yang berhaji adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bahkan Allah jadikan eh, tawaf di di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwa, kemudian wukuf di Arafah, wukuf di Mina, wukuf di Muzdalifah. Syiar-syiar agama Allah tersebut disyariatkan untuk apa? Untuk lidzikrillah, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu ingat akan nikmat yang Allah berikan, dan agar manusia ingat bahwa dia akan kembali kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala, dan agar manusia ingat bahwa tujuan dia hidup di dunia ini untuk beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra." Apabila kalian selesai dari manasik tersebut, maka banyaklah kalian berzikir kepada Allah sebagaimana dahulu kalian banyak menyebut nama orang-orang tua kalian atau nenek moyang kalian ya. Bahkan kalian harus lebih banyak lagi dan lebih agung lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga tentang sholat, zikrullahi akbar. Bahkan panggilan untuk mendatanginya dengan azan itu panggilan zikrullah. Kemudian dimulai dengan takbir itu zikrullah. Eh, Bacaan-bacaannya pun itu semua bacaan zikrullah. Ya. Al-Fatihah pun di dalamnya zikrullah. Menyebut nama Allah. Memuji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin itu zikrullah. Ar-Rahmanir-Rahim itu zikrullah. Ya. Malik Yaumiddin itu zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah, ya, mengagungkan Allah. Begitu juga bacaan bacaan ruku zikrullah subhana rabbiyal azim. Bacaan i'tidal pun sama, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal ham. Kemudian bacaan sujud pun subhana rabbiyal a'la itu zikrullah. Kemudian bacaan duduk tahiyat dan seterusnya sampai ditutup. Dan setelah selesai sholat pun itu zikrullah. Takbir intikal pun bacaan takbir perpindahan gerakan sholat pun itu zikrullah. Ya, makanya salat, haji, begitu juga puasa, ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya itu pemenangnya atau orang yang banyak yang akan mendapatkan banyak pahalanya di sisi Allah adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaid selanjutnya qala rahimallahu taala berkata Syekh Sa'di rahimallahu taala wa wassa mu'adan yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu, yaitu Muaz ibn Jabal rahimallahu taala pernah berwasiat Nabi SAW pernah berwasiat kepada Muaz bin Jabal agar meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah, dan dimudahkan untuk beribadah dengan yang terbaik, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Muaz," kata Rasulullah SAW, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Sampai Nabi ulangi lagi, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah aku mencintaimu. Faqala usika ya Muaz, maka Nabi pun memberikan wasiat kepada Muaz, aku berwasiat kepada wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka jangan pernah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap akhir dari salatmu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka disyariatkan, ya, disunnahkan bagi kita sebelum tahiyat sebelum salam, ya, tahiyat akhir itu sebelum salam, setelah tasyahud dan setelah membaca salawat Ibrahimiyah untuk membaca doa. Di antara doa tersebut adalah doa ini yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, lihat. Di dalam doa ini memiliki makna yang sangat agung, permohonan yang sangat mulia, yaitu apa? Permohonan ibadah, perminta tolongan, ya, minta tolong isti'anah kepada Allah agar Allah membantu, dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk bersyukur, dan dimudahkan untuk beribadah. Ya, permohonan yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena kebanyakan manusia lalai dalam hal ini. Kebanyakan manusia lalai berzikir kepada Allah. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan syahwatnya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan beritanya, sibuk dengan urusan bisnisnya, atau sibuk dengan obrolan-obrolan yang ngalor ngidul, yang nggak memberikan manfaat, justru banyak memberikan mudarat, ya. Lalai manusia. Ya, bahkan mereka sibuk dengan mendengarkan musik-musiknya, ya, sibuk mendengarkan berita, menonton film-film, dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang beriman dan orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka dia meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk banyak berzikir,
sehingga lisannya tidak lepas dari berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, ya, dalam kondisi apapun dia senantiasa berzikir kepada Allah, ya. Karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Muaz wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat mulia, yang wasiat ini juga tentu untuk umatnya, ya, untuk kita semua, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mudah berzikir, untuk mudah bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mudah berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu. Kemudian selanjutnya qala rahimallahu taala, berkata Syekh Sa'di rahimallahu taala, wa awsa li syahsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu bi an la yazal ratban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli umuri wa tus'idu. Dan Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada seseorang yang mendatangi Nabi meminta nasihat, bahwa dia merasa syariat Allah ini terlalu banyak. Kemudian dia meminta nasihat. Ya, jadi tujuan sahabat yang meminta nasihat ini bukan berarti dia tidak mau mengamalkan nasihat, bukan berarti dia merasa terlalu banyak syariat Allah, ya. Ya, maksudnya bukan berarti dia tidak mau mengamalkan syariat Allah, tetapi dia meminta nasihat, meminta janganlah ya nasihat dari Nabi agar mudah mengamalkan syariat tersebut, agar mudah mengamalkan begitu banyaknya syariat Allah ini yang Allah wajibkan kepada umat Islam, ya, kepada hamba-hambanya. Maka Nabi SAW, ya, menyuruh dia untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an la yazal ratban lisanuka hadhihi, yaitu hendaklah lisanmu tidak kering dari berzikir kepada Allah. Tu'inu ala kulil umur wa tus'idu. Dengan berzikir itu perkara-perkara tersebut engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau akan bahagia, ya. Maka disebutkan dalam hadis, ya, Abdullah ibn Busar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah, inna syara'al Islam qad kasurat alayya. Tunggu, syariat Islam itu banyak sekali, ya. Fa akhbirni bi syai'in atasyabbatu bihi. Maka kabarkan kepadaku ya Rasulullah agar aku bisa kuat, ya, agar aku bisa mudah mengamalkannya. Yang dengan nasihatmu itu aku berpegang teguh padanya. Maka Nabi SAW pun menasihati, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah, yaitu senantiasa lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi ingat, ya, sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi ini bukan berarti dia tujuannya untuk apa? Untuk dikurangi syariatnya, tidak. Karena sahabat itu yang paling bagus hatinya, niatnya, mereka itu yang paling semangat dalam mengamalkan kebaikan. Tetapi tujuan dia menyebutkan tentang syariat banyak ini agar Allah memudahkan dia mengamalkan syariat-syariat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Tu'inu ala kulil umur. Maka Allah akan menolong semua perkaramu. Allah akan menolongmu untuk mentaatinya. Allah akan menolongmu untuk beribadah kepadanya. Allah akan menolongmu untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Allah akan menolongmu semua amalan-amalan yang mendatangkan kemaslahatan untukmu, baik kemaslahatan duniamu maupun kemaslahatan akhiratmu. Makanya di antara keutamaan berzikir ini, maka Allah akan menolong kita, ya, memudahkan kita untuk mentaati Allah. Maka tidak heran, ya, bacaan-bacaan zikir itu semuanya pengagungan kepada Allah, semuanya pensucian kepada Allah, pujian kepada Allah, dan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya, ketidakberdayaannya, dan juga harapan
dan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat yang sangat agung. Maka banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Banyaklah membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Agar apa? Rahasianya agar Allah menolong kita. Karena kita sudah mengakui dan kita sudah menyandarkan kelemahan diri kita bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan berzikir tersebut nanti kita akan ditolong Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian berkata Mu'alif rahimahullah ta'ala wa ahbaru anna dzikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin wal masakini tumhadu. Dan dengan berzikir, ya, Nabi SAW mengabarkan bahwa zikir ini akan menjadi tanaman-tanaman di surga kelak, yaitu di surga Aden dan tempat-tempat yang indah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya tersebut. Ini di antara keutamaan zikir, ya, yaitu zikir yang kita lantunkan ini kelak akan menjadi tanaman-tanaman di surga. Dan kita tahu ya betapa indahnya surga, betapa mewahnya, betapa tidak terbayangkan ya kenikmatan, kemewahan, keindahan, dan kesempurnaan kehidupan di akhirat, kehidupan di surga tentunya. Dan kita berharap semoga kita semua menjadi ahlinya, menjadi penghuninya. Amin ya rabbal alamin ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah ibn Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW ketika Mi'raj di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Faqala ya Muhammad, akri ummataka minni salam." Sampaikan kepada umatmu salam dariku. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turba azbatul ma wa annaha ki'anun wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya sangat baik, airnya sangat segar, sangat nikmat ya. Kemudian tanaman-tanaman kebun-kebun ya, tanaman-tanaman di surga itu adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya zikir kita ya, memuji-muji Allah, menyebut-nyebut nama Allah dengan puji-pujian yang Allah syariatkan, kelak zikir ini akan menjadi tanaman-tanaman di surga. Maka semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah, semakin banyak kelak tanaman-tanaman yang akan dia dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya di dunia ini untuk memperoleh tanaman-tanaman tersebut, untuk memperoleh kebun-kebun yang indah tersebut itu sangat sulit ya. Kita butuh usaha yang sangat besar. Kita butuh tanah, kita pilih tanah yang terbaik. Kemudian kita butuh pupuknya, kita butuh bibit-bibitnya, kemudian juga harus ditanam, pokoknya tahulah ya yang suka tanaman pasti tahu betapa besarnya effort yang harus dia keluarkan ya untuk menjaga tanaman tersebut, apalagi kalau itu kebun-kebun ya. Adapun orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan ini tanamannya di surga, itu sangat mudah dia dapatkan apabila dia ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dia banyak berzikir dengan lisannya digabungkan dengan pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan mendapatkan tanaman-tanaman di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masakinu tumhadu, kemudian dia akan mendapatkan rumah-rumah, tempat-tempat yang indah ya, tempat-tempat tinggal yang indah di surga kelak yang sudah Allah persiapkan bagi mereka yang kita ketahui bahwa surga itu adalah tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang kekal, tempat yang sempurna, yang disebutkan mimma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatir ala qalbi bashar.
yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan di hati manusia, ya, betapa indahnya surga tersebut. Kemudian qala rahimahullahu taala, berkata beliau, ya, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'hu ala kulli umuri yusaddidu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan mengingatnya. Subhanallah, ya, ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengingat Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Subhanallah. Begitu juga di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, yaqulullahu taala. Allah pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, fa in dzakarani fi nafsihi. Apabila seorang hamba mengingatku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi. Aku akan ingat dia dalam diriku. Subhanallah. Wa in dzakarani fi mala'in. Dan apabila seorang hamba ini mengingatku, ya, di tempat keramaian, zakartu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan lebih ingat lagi yang lebih baik daripada apa yang mereka ingat tentang diriku. Subhanallah, ini merupakan keagungan yang sangat besar, fawaid yang sangat indah, yang sangat besar ketika kita banyak berzikir kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hambanya, di mana Allah akan menyebut-nyebut hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan hambanya di hadapan para malaikat. Kemudian apabila hamba mengingat hambanya, tentu tidak hanya ingat saja, ya, tidak seperti manusia. Kita kalau ingat seseorang, orang itu ingat kita juga, ya paling cuma ingat-ingatan doang. Tetapi apabila Allah mengingat hambanya, maka yang ada akan ada keutamaan yang lain, yaitu ma'iyatullah al-khassah. Dia akan senantiasa bersama Allah secara khusus. Apabila Allah sudah bersamanya secara khusus, ya, kebersamaan di atas ilmunya, di atas hikmahnya, di atas kekuasaannya, wa ma'hu ala kullil umur, maka Allah akan bersamanya di setiap semua perkaranya. Artinya Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan yusaddidu, memberikan taufik kepadanya, memberikan arahan, memberikan irsyad, yang memberikan bimbingan, sehingga hamba ini berada di jalan yang lurus, sehingga hamba ini akan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, dan hamba ini akan terhindar dari banyak musibah yang tidak diinginkannya, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan, qala Allah taala ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatahu. Aku akan selalu bersama hambaku, ya, ma'iyatul khassah, selama hambaku berzikir kepadaku dan lisannya atau kedua bibirnya senantiasa bergerak untuk menyebut-nyebut namaku. Masya Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah berzikir tersebut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan zikir-zikir yang disyariatkan yang lainnya, ya. Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala, wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u taklifu hina yukhalladu. Ya, bahwasanya zikir ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia amalan yang kekal di akhirat, sehingga walaupun kita masuk surga, amalan zikir ini tetap ada. Berbeda dengan amalan lain. Salat, puasa, haji, umrah, zakat, infak, menuntut ilmu, dan yang lainnya itu sudah nggak ada lagi di akhirat. Sudah nggak disyariatkan lagi, dan sudah nggak ada lagi beban kita, kewajiban untuk melakukan itu sudah nggak ada. Kita hanya menunai hasil, ya, di akhirat, menunai balasan, ya, kesempurnaan yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Akan tetapi zikrullah itu tetap ada.
Makanya ahli surga dalam surat Al-A'raf ya Allah sebutkan ayat ke-43 itu ucapan mereka apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka ahli surga itu akan memuji Allah. Alhamdulillah. Mereka memuji Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Seandainya tidak Allah berikan hidayah kami, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Ya, makanya eh, ahli surga akan senantiasa berzikir kepada Allah, walaupun dia masuk surga, walaupun syariat yang lain, amalan yang lain sudah tidak ada kewajiban lagi, tetapi zikrullah tetap dilakukan oleh mereka. Kemudian qala rahimallahu taala berkata Syekh Sa'di rahimallahu taala, walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Kalaulah seandainya keutamaan zikir itu tidak disebutkan yang tadi kecuali hanya satu saja, yaitu dia merupakan jalan yang akan sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayanhal fata an ghibatin wa namimatin. Kemudian zikir tersebut akan mencegah seseorang dari ucapan yang kotor, riba dan namimah, wa an kulli qauli lidyanati mufsidi, atau ucapan-ucapan yang bisa merusak agama. Ya. Seandainya ya keutamaan zikir itu hanya ini saja, beliau ingin menyebutkan. Seandainya keutamaan zikir itu merupakan jalan menuju kecintaan kepada Allah, bimbingan dari Allah, kemudian zikir tersebut akan mencegah orang lisannya dari berbuat yang kotor ya, atau berbuat dosa, ya, ghibah, namimah, atau ucapan-ucapan yang merusak agamanya, lakana lana hasbun azimun wa raghbatun bikasrati dzikrillah ni'mal muwahhidu. Tentu kata beliau, pasti kita akan memperbanyak berzikir kepada Allah karena ini merupakan sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang ingin mendapatkan cinta kepada Allah. Naam, di antara fadilah zikir itu ya, saudara yang dirahmati Allah, dia akan mencegah lisan kita ini dari ucapan yang kotor. Dia akan mencegah lisan kita berbuat dosa gitu. Dosa lisan itu ya ghibah, namimah, dusta, mencela, kemudian perkataan-perkataan yang bisa merusak agama kita ya. Kenapa? Karena apabila lisan ini disibukkan membaca Al-Quran, disibukkan berzikir kepada Allah, disibukkan memberikan nasihat, memberikan ilmu, maka yang jelek-jelek dari lisan itu lama-lama akan tersingkir, lama-lama akan hilang dan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, kita coba banyak berzikir. Kita coba banyak membaca Al-Qur'an ya. Di antara zikir yang paling agung secara mutlak ya, zikir yang paling agung secara mutlak itu adalah membaca Al-Qur'an. Maka apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk berzikir, akan memudahkan lisan kita banyak berzikir, kemudian akan mencegah lisan kita dari berbuat yang tidak disyariatkan atau berbuat dosa pada lisan kita. Kemudian terakhir beliau mengatakan walakinnana min jahlina qalla dzikruna. Akan tetapi sayang sekali ya, karena kejahilan kita, akhirnya kita pun sedikit berzikir kepada Allah. Kama qalla minna lil ilahi ta'abudu. Sebagaimana kita ini sedikit sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan zikir ini ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan kita
memuji Allah ya atas semua kemudahan dan juga atas semua taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, tafaddal. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah dipaparkan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Eh, Muqaddimah dari Fiikum penjelasan barakallahu. tentang zikir telah disampaikan dan akan lebih menarik, akan lebih eh, banyak ilmu yang bisa kita peroleh di mungkin di kajian lanjutannya Ustadz ya. Untuk itu, Insyaallah. Ustadz ada sesi tanya jawab Ustadz. Naam, tafaddal. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Baik, Ana buka sesi diskusi atau tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya langsung di Zoom, silahkan raise hand. Kemudian bagi Ikhwan, langsung bertanya saja boleh dengan menyalakan videonya, atau bagi akhwat boleh harus menutup videonya. Ya, sudah ada yang bertanya, ini Umu Nau dari Jakarta. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan dan keluarga beserta um, beserta kita semuanya yang sedang Zoom malam ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Eh, Rabb. jadi ini Ustaz, di keluarga besar kami ya satu kakek itu eh, ketika ziarah itu masih ada zikir-zikirnya Ustaz yang saya sendiri nggak tahu apa artinya gitu, tapi kadang ada terdengar nama Syekh Qadir Jailaninya gitu ya Ustaz. Nah itu eh, pada saat seperti itu apakah saya sebagai anggota keluarga yang memang pada saat itu hadir di eh, ziarah itu bolehkah mengaminkan, atau karena memang nggak tahu artinya Ustaz, apakah cuma hanya ada atau mengalihkan dengan zikir yang lain gitu Ustaz? Seperti itu, atau memang lebih baik jangan ikut ziarah, itu bagaimana ya Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Naam, wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Naam, di antara amalan ya yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan zikir, maka kita harus perhatikan yang pertama, eh, zikir itu ada yang mutlak. Mutlak itu kapan saja, di mana saja bisa kita baca. Dan ada yang muqayyad. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu atau tempat yang ditentukan oleh syariat. Ya, muqayyadnya itu ditentukan oleh syariat, ya, bukan ditentukan oleh orang tertentu atau eh, tarikat tertentu atau ma'had tertentu, ya, pesantren tertentu, enggak. Muqayyadnya ditentukan oleh syariat. Ya, yang membuat syariat ini tentu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah perintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada umatnya. Maka kalau zikir secara mutlak, ya, itu pun bacaan zikirnya ya zikir yang disyariatkan. Seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu boleh kita baca kapan saja, dengan jumlah berapa saja, sebanyak-banyaknya kita berzikir ya. Kemudian, zikir yang mutlak juga ini ya. Harus kita tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ini zikrullah. Ini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad ini berarti kita harus mengetahui dalil selain bacaannya, juga mengetahui dalil akan sifat zikir tersebut, baik sifatnya berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, seperti zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, itu kan berkaitan dengan tempat saat keluar dan masuk rumah, atau zikir misalkan masuk kamar mandi, itu kan eh, berkaitan dengan tempat, atau zikir di mana masuk ke masjid. Nah, begitu juga zikir
ketika dia ziarah kubur. Ya. Eh, disebutkan bahwa bacaan ziarah kubur itu assalamualaikum ahlad diyar ya minal muslimin wal mu'minin antum sabiqun wa inna insyaallah lahikun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Atau kama qala Rasulullah SAW ya, yaitu salam sejahtera kepada kalian penghuni kubur, baik dari muslim atau mukmin, kalian telah mendahului dan kami akan menyusul. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan doa yang lain boleh kita mendoakan ahli kubur. Boleh mendoakan ahli kubur dengan doa-doa memohon ampunan ya Allah maghfir lahu misalkan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wassalji dan yang lainnya ya. Allahumma adkhilhul jannah misalkan wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar, kita doakan ahli kuburnya. Atau kalau kita nggak bisa membaca bahasa Arabnya, kita doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah ahli kubur ini. Ya. Wallahu ta'ala alam ya, kalau ada bacaan-bacaan lain yang bacaan itu terus dibaca dan dibuat, maka ya lebih baik kita tinggalkan, ya akan khawatir itu nanti merupakan sifat zikir atau sifat doa yang tidak disyariatkan, yang dibuat-buat ya. Adapun wanita ya, memang para ulama khilaf tentang wanita berziarah kubur. Yang lebih aman untuk keluar dari khilaf para ulama adalah kita tidak bagi wanita ya, khususnya bagi wanita eh, tidak perlu berziarah kubur ya, karena khawatir banyak mudarat yang akan didapatkan ya, diantaranya kelemahan hatinya ya, perasaannya yang akan membuat banyak mudarat nanti di pemakaman tersebut, dan juga secara syariat ya sebagian ulama melarangnya. Wallahu taala alam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan dari jamaah wa dari jazakumullahu Jakarta. khair. Nah, Nah, berikutnya Ustaz ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat Ana ini dari jamaah nah. Ikhwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Allah Ta'ala Waalaikumsalam memberi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala memberi berkah untuk Ustadz dan kita semua. Izin Amin ya Allah. bertanya, apakah jika saat kita mendengar ceramah di masjid, bolehkah kita juga berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar yang 33 kali itu? Jazakallah khair atas jawabannya. Naam wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Naam, mendengarkan ceramah itu ya hukumnya sunnah saja ya. Eh, dan boleh kita sambil mendengarkan, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempengaruhi ibadah zikir kita dan juga ibadah mendengarkan ceramah tersebut ya. Eh, Kalau misalkan Al-Quran, maka yang lebih mulia tentunya kita diam ya. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kalau kamu mendengarkan Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah, ya mungkin kalau yang ditanya tadi ceramahnya adalah khutbah Jumat, maka yang lebih utama adalah diam untuk mendengarkan khutbah. Wallahu ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan yang kedua. Ini sepertinya ada yang bertanya lagi, mau bertanya langsung Ustadz. Boleh Ustadz? Naam. Tafadol, Naam. ini ukti atau masnya Inel Jakarta. Ukti. Ya, nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai ini zikir. Apakah kalau kita misalnya punya hafalan, terus kita sambil baca-baca itu termasuk zikir? Terus yang kedua, apakah dalam salah satu zikir pagi petang kayak misalnya
Allahumma ini as'alukal afwa wal afiatan itu boleh kita baca dalam doa waktu sujud, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, eh, apabila kita punya hafalan Al-Quran, lalu kita memurojaahnya, maka itu bagian dari zikir ya. Kenapa? Karena para ulama sepakat afdalu dzikri qiraatul Quran secara mutlak ya. Zikir yang paling utama itu secara mutlak itu bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena dia kalamullah ya. Secara mutlak. Tapi kalau secara muqayyad, secara khusus, misalkan saat mendengar azan, maka zikir yang paling utama menjawab azan. Saat di waktu pagi atau ba'da subuh itu zikir yang utama adalah membaca zikir pagi. Saat kita hendak safar, zikir utama kita baca doa untuk berangkat safar ya. Tapi secara mutlak zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Maka apabila kita punya hafalan, misal kita menghafal juz amma, kita ulang-ulangi amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun dan seterusnya, maka apa yang kita baca itu merupakan zikrullah. Dan justru ya ini yang sangat bagus, yang sangat baik, bahkan ini sangat utama agar terjaga hafalan kita. Hendaklah kita mengulang-ulangnya. Apalagi kalau kita sudah hafal itu kan enak, tidak perlu lihat mushaf lagi, kita bisa membacanya secara gaib. Kemudian doa Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyai wa ahlina wa amwalina dan seterusnya. Apakah boleh kita baca saat sujud? Kalau kita ingin meminta kepada Allah al-afwa wal afiyah, ampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat, maka tidak mengapa ya, asal jangan kita jadikan ini amalan yang lazim yang harus kita baca setiap sujud misalkan ya. Eh, karena khawatir nanti itu menjadi bacaan yang lazim kita bacakan sehingga dikhawatirkan jatuh kepada apa namanya yang tidak disyariatkan. Tapi kalau kita ingin meminta keselamatan kepada Allah, minta diampuni ya, al-afiyah, minta mendapatkan keselamatan, maka nggak apa-apa kita bacanya. Wallahu ta'ala alam.